Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akhlak pagi ini adalah tentang al-khidlan. Al-khidlan. Khidlan ini terdiri dari alif, lam, kha, zal, lam alif dan nun. Al-khidlan. Ini istilah yang asing buat kita ya. Apa makna khidlan? Khidlan itu masdar dari khadzala yakhdhulu khadlan khidlan. Tarkuka nusrata akhika, Anda menelantarkan teman Anda. Menelantarkan maksudnya enggak menolong, pembiaran ya. Udah tahu dia butuh ditolong, kita biarin, cuek. Nah, itu namanya khidlan. Kalau dalam istilah khidlan itu tarku man yudhanu bihi ayun sara nusratahu. Tidak menolong orang yang diduga bisa menolong. Jadi orang bisa menolong nggak nolong. Ya, menelantarkan maksudnya. Telantar itu artinya tidak terpelihara, serba tidak cukup, tidak terawat. Jadi kita melihat orang yang butuh pertolongan, tapi kita diemin, atau boleh jadi kita tinggal. Ya, itu namanya khidlan. Bagaimana ayat-ayat dan hadis-hadis tentang khidlan? Sudah terbayang lah, karena akhlak Islam itu berdiri di atas 4 pilar. Satu, tidak mengganggu ya. Kaful adza. Yang kedua, badlun nada, memberikan pertolongan. Yang ketiga, tolakul wajhi, murah senyuman. Yang keempat, as-sabru alal adza, sabar dalam pergaulan. Nah, ini jadi Islam, akhlak Islam itu berdiri di atas 4. Sudah kelihatan dari situ bahwa pasti tercela ya. Karena ini masuk materi akhlak-akhlak yang tidak baik. Nah, salah satunya melakukan pembiaran. Pembiaran orang sehingga tidak tertolong. Nah, ini sudah banyak kasusnya, terutama dalam kesehatan ya, yang butuh ditolong. Kita diminta untuk menjalankan sebab. Contohnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api. Itu bukan sekedar api neraka, tapi juga api dalam simbol kesengsaraan. Ya, kalau kita mampu menjaga diri, lakukanlah. Nah, saya mendapat kesimpulan banyak ahli agama yang biasanya warawiri masjid, dia merasa rikuh ketika warawiri rumah sakit. Penelantaran itu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan. Ya, ini ya, yang pokoknya kita lihatlah kebutuhan dunia manusia yang paling makan uang, yang paling nyedot biaya itu 2 menurut saya, pendidikan dan kesehatan. Sisanya makan-makan mah bisa ditawar. Ya, kita makan sepiring biasanya kenyang, separoh nggak jadi masalah. Tapi kan berobat nggak bisa.
Disuruh 100% udah 50 aja lah, setugel bae. Ya nanti setengah sembuh. Ya, kebanyakan begitu. Jadi banyak yang memang perlu hidup sehat. Nah, maka kita belajar dari bangsa-bangsa dengan usia yang panjang seperti Jepang. Kenapa mereka panjang? Itu karena mereka lebih suka rebusan daripada gorengan katanya. Kalau kita kan rebusan tuh anyep. Anyep. Nah, saya belajar dari pengalaman hidup. Sudahlah, kalau kita sudah usia ya memang harus mati rasa. Jangan lagi orientasinya enak. Orientasi enak tuh sudah lewat. Kita harus orientasinya sehat. Nah, ini kita banyak dikerumuni oleh gorengan. Jadi bagusnya rebus. Direbus. Gitu ya. Jadi contohnya protein tahu. Kita kebanyakan digoreng. Bagusnya direbus, rebus begitu. Kapan kita butuh makan. Itu caranya. Kita banyak tergoda begitu. Ketika kita terserang lapar, kita kan butuh makan. Nah, makannya itu kadang-kadang itu yang enak. Kalau menurut saran dari kedokteran, ketika kita lapar, sudah jam-jam mau tidur, cukup makan 1 butir telur rebus. Yaitu untuk melawan lapar, kelaparan. Kita makan. Cukup 1 kalau sudah malam. Nah, saya patuh, coba ya. Ya benar memang. Nah, kalau mau melawan lapar dengan cepat itu serbuk kentang. Nggak usah diseduh pakai air panas, pakai air dingin. Minum aja. Minum kan paling cepat. Tunggu 10 menit, wareg. Lemesnya hilang. Ya itulah kiat-kiat bagaimana kita hidup sehat. Pada setiap orang beda-beda. Maka harus Anda mengenali diri Anda. Ya, makanya itu ketika orang haji pasti akan ditanya bawa obat yang cocok buat Anda. Jangan ngandelin di sana, karena kita kan beda bahasa, nanti nyarinya susah. Contohnya kita cari yang cocok di Indonesia apa? Lah ketika di Arab tuh ngomongnya gimana ya? Wah, ngomongnya udah susah. Nah, cari yang cocok. Ya, tubuh kita masing-masing berbeda-beda kecenderungannya. Tapi ada titik persamaan. Yaitu 3 hal. Tidak boleh terlalu asin, tidak boleh terlalu manis, tidak boleh terlalu banyak lemak. Itu yang harus diperhatikan. Kita kembali sini. Allah tandaskan tentang penelantaran ini dalam surat Al-Isra. Surat ke-17 ayat 22. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau ya serikatkan bersama Allah dengan Tuhan yang lain. Fataquda, maka kamu akan duduk, mana asalnya nih? Maka kamu akan duduk madmuman tercela, makhzula terlantar. Kalau kamu musyrik ya, ini menuhankan bersama Allah dengan Tuhan yang lain kan musyrik. Kalau kamu musyrik, nanti akibatnya akan tercela dan terlantar. Terlantarnya kenapa? Ya karena saatnya kamu butuh pertolongan, Allah tidak mau nolong. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau kita musyrik, saatnya butuh pertolongan, Allah tidak mau nolong. Sementara kita nggak bisa hidup tanpa pertolongan. Allah sudah menyatakan, Ya ayyuhal insan innaka kadihun. Sesungguhnya kamu hidup di dunia ini kadih. Kadih itu artinya payah. Kita hidup ini harus ya menghadapi kepayahan. Ibnu Katsir mengatakan makhzulan itu li'anna Rabb ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala la yansuruka, tidak akan menolongmu.
bal nakiluka ilalladzi abatta ma'ahu. Tetapi Allah wakilkan kepada sesuatu yang kamu ibadahi. Wa wala yamliku darran wala naf'an, sementara yang kau ibadati selain Allah tidak mampu ya mendatangkan madarat maupun manfaat. Inna li'anna malikad dzurri wan naf'i huwa Allah wahdahu la syarikalahu. Karena ya yang memiliki madarat dan manfaat adalah Allah. Tapi sebenarnya kalau saudara pikir, kalau kita pikir ya, pertolongan Allah itu tiba kan tidak mendadak, pasti lewat hambanya, ya kan? Maka kita kita membutuhkan masyarakat Islami. Pertolongan Allah itu pasti lewat manusia. Nggak mungkin kita nggak ada beras, bluk jatuh dari langit, kan nggak mungkin. Nah ini, karena kita bermasyarakat, maka terciptalah masyarakat Islami, masyarakat yang saling menolong. Maka lewat tangan manusialah Allah menolong. Kan begitu? Ya contohnya nggak ada orang, tolong. Ya kalau urusan nyawa sih mungkin, tapi kalau urusan tolong menolong, nggak ada manusia kan susah. Siapa yang mau nolong? Ya, maka penting buat kita untuk menciptakan masyarakat yang Islami, masyarakat yang peduli pada sesamanya. Allah menyatakan dalam ayat yang lain, surat 3 ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakan Allah adalah malikal mulki, raja di raja, rajanya raja. Tu'til mulka, ia memberikan kekuasaan, man tasya, engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan Allah mencabut kekuasaan mimman tasya, dari orang yang kau kehendaki. Jadi ayat ini menginspirasi kita agar memilih penguasa yang bertakwa. Kalau bisa milih, kan namanya milih kan ada 2 ada 3, bisa milih. Tapi kalau nggak bisa milih ya kita tidak kena dosa, namanya nggak bisa milih. Tapi kalau bisa milih, ya kita pilih yang baik. Ya jangan diam saja, jangan mengatakan politik tidak ada bagian dari agama. Tidak, tetap ada. Sebab kalau penguasanya nggak benar, dia tidak akan peduli pada kita. Tu'izzu man tasya, engkau memuliakan orang-orang yang kau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, dan engkau menghinakan orang yang kau kehendaki. Tapi lewat manusia, ya kan? Biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Kemudian banyak lagi ayat tentang itu. Sekarang dalam sunnah. Nah ini saya perlu tunjukkan juga yang menarik, ini surat, ada lagi dalam ayat Quran, surat ke-25. Surat Al-Furqan, ayat 27 sampai 29. Ini menggambarkan penyesalan. Ya, penyesalan orang yang nanti di akhirat terlantar. Kenapa dia terlantar di akhirat? Gara-gara salah milih teman, salah milih komunitas. Nah ini ya ditampakkan oleh Allah dalam surat 25 ayat 27 sampai 29. Allah menyampaikan, wa yauma, dan pada hari, ya'addu zalimu, menggigit seorang zalim, ala yadaihi, tangannya. Orang zalim nanti di akhirat menggigit tangannya. Menggigit tangan ini artinya bahasa kiasan kedohong, nihil, nggak dapat apa-apa. Yaqulu, dia berkata, ya laitani, ya laitani, semoganya semoga anu nih, semoga ngelindur. Nggak mungkin terjadi, mustahil, karena diawali dengan laita.
Kalau di depannya kata la'alla, kemungkinannya terjadi. La'allakum tattaqun. Itu semoga juga. Cuma kata laitani ini semoga yang mustahil. Seperti kita ngomong menawa kita cilik maning. Kalau bahasa binatang, menawa kita bisa nelungsumi, itu kalau bahasa Jawa tuh. Bisa berganti kulit jadi muda lagi. Kan nggak mungkin. Maka aku akan menebus kesalahan. Kan nggak bisa. Ya sama dengan ini. Mudah-mudahan ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Aku menjadikan jalan bersama Rasul. Jadi dia memimpikan, kenapa dulu saya tidak mengikuti jejak Rasul. Ya laita, ya wailata, aduh alangkah ruginya aku, laitani, mudah-mudahan dulu aku, kenapa aku dulu enggak lam attakhidh fulanan khalila. Tidak, ya. Mudah-mudahan dulu saya tidak berteman dengan si fulan. Jadi dia menyesal. Kalau tahu begini, mas, saya nggak temenan sama dia. Nah ini penyesalan yang diungkapkan oleh orang zalim nanti di hari kiamat. Sebab dia ditelantarkan oleh Allah. Laqad adallani, dia telah menyesatkan aku ani zikri, untuk ingat kepada Allah. Nah, jadi kalau Anda punya teman tidak mengingatkan Allah, tinggalkan saja. Jangan berlama-lama sama dia. Ya, ada manfaat apa Anda berteman dengan dia? Ya kalau bisnis malah lain lagi. Ya, tapi terbatas, tidak boleh melalaikan kita. Ba'da idja'ani, dia telah melalaikan aku setelah datang kepadaku peringatan. Wa kana syaitanu li insani khadzula, dan setan menjadi khadzul, menelantarkan manusia. Jadi mengikuti langkah setan itu menyebabkan manusia terlantar. Tapi setan itu kan susah dilihat secara fisik. Ya, kalau kita dituduh mengikuti langkah-langkah setan, sing kapan kita nek milu setan ngedeleng beore kan begitu. Ngelihat aja enggak, bagaimana saya mau ikuti langkah setan? Kan ada wala tattabi'u khutuwati syaitan. Maksudnya tidak takwa, tidak mengikuti jalan. Ya sama dengan hidup di dunia inilah. Ada yang bisa diperbaiki, ada yang sudah tidak bisa karena faktor umur. Ya, sudah kepengen begini, kepengen begitu. Seperti yang seharusnya diinginkan oleh anak muda, nggak bisa. Kadang-kadang kalau kita sudah maju nggak bisa surut lagi. Tuh, ya, makanya kita harus hati-hati. Yang kedua, yang kemudian dalam sunnah sekarang, itu ayat-ayat. Dalam sunnah Rasulullah pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim, saudara muslim. Muslim adalah bersaudara, maksudnya gitu ya. La yadlimuhu, jangan menzaliminya. Wala yakhdiluhu, jangan menelantarkannya. Wala yahkiruhu, dan jangan menghinanya. Nah ini, kalau sampai masyarakat Islam ini terbentuk, waduh, ya kita ini akan makmur. Pembangunan ekonominya dari kita untuk kita. Jangan beli kecuali kepada sesama muslim. Ini akan terbentuk. Tapi nyatanya upaya-upaya begitu sudah dilakukan. Tidak mudah. Ya, contohnya kita pernah merintis 212 market 212, minimarket, patungan. Karena saya tahu, saya sudah belajar dari bisnis berdagang. Kalau bisnis pertama itu wait and see dulu, kita lihat dulu kesungguh-sungguhannya. Biasanya melempem, awalnya aja semangat, benar terjadi. Lama melempem, tutup semua gerai-gerainya. Tapi ini bukan bahasa yang mudah, saudara. Memang membangkitkan ekonomi umat itu tidak semudah yang kita ucapkan. Susah itu. Bank muamalat tuh, ya, sudah tenggelam. Belum sih, belum semuanya. Tapi rupanya upaya-upaya untuk maju tidak mudah. Saya dengar dari mereka itu kenapa? Karena dilarang mendirikan cabang.
Maka apa yang mereka lakukan? Pendekatan terhadap pemimpin. Oh, kenapa nggak boleh? Makanya dia mulai itu. Di sini berdiri, sana berdiri. Dulunya itu nggak boleh keluar dari Jakarta. Jadi tidak mudah. Kalau sudah bahasa Islam saja orang itu ketakutan. Ya, bahasa syariah. Jadi apa? Bank syariah. Terus apalagi ekonomi syariah itu udah ketakutan luar biasa. Jadi semacam ada alergi. Kemudian selanjutnya, apa maksud dari hadis ini dijelaskan oleh An-Nawawi, Imam Nawawi. Wa amma la yakhdhuluhu faqala ulama, maksud la yakhdhuluhu al-khidru tarkul i'ana wa nasr. Artinya kita tidak menolong. Idza sta'ana bihi, ketika dia minta pertolongan kita nggak nolong, kita bisa nolong tapi tidak memberi, ya. Fi daf'i dzalimin wa nahwi, dalam menolak atau mencegah kezaliman. Kita tidak memberi pertolongan urusan yang remeh saja sudah diancam oleh Allah. Ya, dalam surat Al-Maun. Maun itu adalah benda yang remeh. Maun. Ya, surat Al-Maun dijadikan nama surat malah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidak kamu lihat orang yang mendustakan agama? Apa lanjutnya? Aratalladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang tidak mempedulikan yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan memberi miskin, memberi makan pada miskin. Fawailul lil musallin, seakan-akan ada kata-kata begini, tapi orangnya sholat. Memang belum peduli, cuma orangnya sholat. Maka celakalah tuh orang yang sholat tuh, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai dari perbuatan sosial. Alladzina hum yura'un, kalaupun dia sholat hanya pamer saja. Wa yamna'unal ma'un, dan menolak ma'un. Ma'un itu apa? Ma'un itu kriteria 3. Pertama, urusan yang remeh. Yang kedua, urgent. Yang ketiga, ketetanggaan. Jadi artinya tetangga urgent, membutuhkan benda yang remeh, kita tidak membantu, maka kita termasuk maun. Contohnya dia butuh palu. Palu itu kan murah, ya, minjem doang, bukan diambil, bukan. Dia butuh palu. Terus kita punya, penting buat dia, kita tidak meminjaminya. Nah, itu maun kita. Kita punya mobil, tetangga kita butuh darurat, mungkin istrinya mau melahirkan sehingga butuh tumpangan, kita tidak mau meminjaminya, itu maun kita. Sholatnya terancam. Itu yang ringan, apalagi yang besar. Tahu zalim, diam saja. Nah, ini biasanya nyerang ini soal pendidikan yang paling besar, soal kesehatan. Tapi itulah, hemat saya yang paling banyak nolong ya harta. Karena negara kita ini cenderung kapitalis, seperti yang disuarakan oleh Donald Trump. Ya, jadi dia angkat jadi presiden berapa hari, dia sudah banyak komen. Anda tidak punya teman, no problem, kata dia. Tapi kalau Anda nggak punya uang, this is problem. Kalau Anda nggak punya uang, akan dijatuhkan oleh orang. Kemudian ada hadis yang dirawikan oleh Muawiyah bin Farrah bin Qarrah radhiyallahu an, qal sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, la yazalu min ummati ummatun qaimatun ya'murullah, tidak henti-hentinya akan ada dari umatku umat yang tegak. Kalaupun terjadi penurunan secara grafik, orang udah kendor, ya, tapi akan tetap ada umat yang tegak pada keadilan. Tuh. Akan ada.
La yadurruhum man khadzalahum. Tidak membuat madarat orang yang menelantarkan mereka, wala man khalafahum, dan tidak pula orang yang menyelisih mereka. Tapi itu kebanyakan saya lihat gerakan umat Islam ini nggak komplit, nggak lengkap. Ada saja sih peluang-peluang setan masuk. Ya, kalau dari kalangan Nahdiyin, yaitu dia mawur-mawur nggak ngerti dalil. Apa aja dikerjain. Sekarang aja sudah viral di internet. Bulan Sya'ban ini harus baca sekian, 10, 100. Semua tuh nggak ada sumbernya. Anda coba tanya, sumbernya mana? Kalau baca surat ini sekian, baca ini sekian, zikir ini sekian. Dalilnya mana? Mudah saja. Sumbernya mana gitu. Siapa yang nanti akan bayar, gitu kan? Kan yang membayar Allah. Kalau sumbernya nggak valid, terus gimana? Kita udah capek-capek ngerjain. Sederhana aja. Sumbernya dari mana nih? Sama dengan begini, ada berita tahun 2025 yang tadinya bayar BPJS akan dihilangkan katanya. Jadi gratis semua. Kan begitu kan? Kita terima juga. Jangan percaya dulu. Emang siapa yang mau gratis itu siapa? Emang yang posting itu berwenang, ya kan? Wong saya masih ditarik secara otomatis. Kan sekarang ini nggak perlu izin lagi. Sekarang ini nggak perlu izin lagi. Saya nggak pernah mendaftarkan. Saya punya rekening bank, tahu-tahu dipotong aja. Dia ngasih tahu potongan BPJS. Saya nggak pernah tanda tangan. Jadi rupanya pemerintah sudah menurunkan instruksi karena warganya dibandel. Ya, jadi menurut peraturan negara, semua warga tanpa kecuali harus menjadi member BPJS. Harus. Karena masalah kesehatan ini sudah masalah nasional. Terlepas dari apakah dia jadi member itu dibantu atau enggak. Yang penting semua harus ikut. Sehingga tidak akan ada lagi perasaan gengsi datang ke rumah sakit dengan BPJS kayaknya hina. Nggak perlu begitu karena semua warga harus begitu. Sekarang beberapa orang non muslim saya lihat yang punya toko sudah mulai datang. Saya tanya, kenapa kok Cik, kenapa ini berobat pakai BPJS? Ya habis gue bayar terus ngapain? Rugi lah, kan dia pikirannya untung rugi. Jadi sudah mulai berpikir begitu. Jadi jangan merasa hina kita itu. Jangan merasa tersisih. Apalagi saya bayar. Orang dulu berpikiran di sini. Ada yang ngasih nasihat saya, haram Ustaz. Kenapa saya sebut haram? Saya membantu negara kok. Kalau nggak sakit, biarkanlah saya tolong orang lain. Pikiran saya begitu. Saya menyisihkan uang, saya tolong sesama bangsa saya. Iya. Saya sisihkan buat ini. Kan saya nggak pernah tahu yang sakit siapa. Biarlah pemerintah yang punya regulasi. Karena ternyata yang diuntungkan banyaknya saudara-saudara kita yang muslim. Banyak yang nggak punya biaya mereka. Terapi contohnya, sekali terapi 200 kalau di luar. Saya sampai tanya gitu ke ruang terapi. Kok itu lampu doang? Iya Pak, kebetulan kayaknya nih saya kenal nih, kayaknya murid saya ini. Cuma dia malu-malu ngomong, ini lampu dong. Saya di rumah juga ada lampu buat unggas, boleh? Kok kerasanya cuma panas doang ini? Bisa? Lampu unggas tuh saya pakai. Nggak bisa Pak. Oh gitu. Saya guyon kan supaya nggak kosong kan, dia nungguin aja. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya saya nggak ada apa-apanya, saya bilang merah doang ini. Bapak juga bisa beli Pak di sana katanya. Bisa. Waduh, kalau untuk urusan begini beli ya murah apa mahal nih saya bilang. Ada lagi yang lebih putih lagi tuh, lebih gede. Itu tersalur ke internet. Itu yang gede kenapa? Kalau yang gede itu wattnya tinggi, tembus ke tulang. Wah, ini nggak ngerti saya. Saya kira sembarang lampu boleh. Saya di rumah ada lampu ternak tuh.
Punya anak saya bekas manasin kura-kura. Kura-kuranya mati, nggak dipakai, udah buat saya aja. Saya pakai buat lampu belajar, panas. Ternyata dipegang panas. Jadi memang ada lampu yang disetting bisa panas, ada yang bisa adem. Ya, teknologi kita begitu. Nah itu ternyata saya hitung orang yang sakit ini kebanyakan orang Islam, saudara kita. Nah kita kan nggak punya waktu untuk nolong, ya kan? Butuh waktu, sudah kita serahkan pada pemerintah, biarlah mereka yang mengatur. Mudah-mudahan itu berpahala. Anggapan kita kan gitu, katanya itu haram itu. Sama dengan arisan lah, pasti banyak yang sehat. Nah yang sakit ini, saya tanya supir yang bawa saya khutbah itu, apa biaya dari BPJS yang Anda terima paling mahal? Pernah ngalamin apa gitu? Istrinya melahirkan, kata. Istri melahirkan, itu ditangani sampai tuntas gak bayar. Nah itu kalau bayar berapa? Bisa 5 juta ke atas, sesar lagi. Ya, kalau dibayar secara umum itu bisa puluhan juta. Tapi itu nggak ada pungutan, sama sekali nggak ada. Nah itu salah satu. Oh berarti kalau sakit kita dibatesin berarti dialirkan ke sana. Ya kan? Nah, itu. Ya kita ikhlas lah. Ya Allah, itu sudah perbuatan menolong menurut kita. Kita kadang-kadang merasa ditolong itu kalau keluarga kita, kalau keluarga orang lain enggak. Sama dengan Pak Haji, ada yang memberitahu, ya Pak Haji, ada kambing ketabrak kereta, biarin aja. Si pelapor itu datang lagi, Pak Haji yang ketabrak kambing Pak Haji, itu baru dia sensitif. Ketika diberitahu sekedar ketabrak kereta, biarin aja, salah sendiri ke situ-situ. Tapi begitu diberitahu kambing Pak Haji itu, baru kerasa tuh. Kita pun begitu. Ketika orang menderita kita nggak merasa, tapi ketika disebut anak kita, keluarga kita, baru dia reaksi. Ada lagi saya dengar, pokoknya itu kalau di rumah sakit Anda kenapa mendapati keluhan-keluhan orang itu input yang baik. Ada orang jual uduk, saben hari. Saya tanya tinggalnya di mana, pokoknya kalau Bapak ketemu putih, tanya tukang uduk itu satu-satunya saya. Oh begitu. Kenapa sekarang stroke? Tuh, ini karena nggak terdeteksi. Enak-enakan jualan aja, kesehatan nggak diperhatiin kan. Ngapruk kan tukang uduk kan diem aja nih, nggak bergerak. Nah itu, saben hari ngolah makanan dia nggak kerasa kesehatannya, bayarannya berapa. Nah sekarang gimana? Ya nggak jualan. Tuh kan kesian tuh, ya kan? Dia harusnya memberikan, dia harus tetap memperhatikan. Kita kembali ke sini. Hatta ya'tihumullahu amrullah wa hum 'ala dzalika, sampai kemudian datang perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap begitu. Nah, ini jadi di kalangan umat Islam ada yang tetap tegak pada kebenaran. Tapi itu tadi, setan tidak akan tinggal diam. Melihat kita sukses itu dia nggak senang. Karena itu dimasukkan ke dalam hati orang salafi perasaan benar sendiri. Tuh, melihat orang salah, gregetannya bukan main. Contohnya begini, ada teman saya cuci helm, tugasnya cuci helm. Terus ada yang datang, yaitu ciri-ciri orang salafi, cingkrang, jenggotan. Dia cuci helm, nah, setelah cuci dia bayar, lalu si tukang helm jawab, jazakallah. Bisa? Aduh. Kok bisa begitu? Ngajinya di mana? Tanya gitu. Ada kesamaan, ada kesamaan password. Ngaji di mana? Oh, saya suka ngaji. Oh, kita satu manhaj katanya. Semudah itu gitu loh. Ya, kita itu kalau nggak sama, dia nggak ngomong, kayaknya perangat-perengut gitu. Tapi begitu ngelihat sama, mesem dia, rangkulan segala. Kenapa sih harus begitu gitu loh? Maksud saya, kenapa harus begitu?
Kalau Anda perlakukan semua orang begitu, ya, yang tidak tertarik jadi tertarik nantinya. Ya kan? Nah, inilah upaya kaidus syaitan. Tipu daya setan. Kalau Anda merasa diri kita ini ibadahnya bagus, sehingga harus terhormat, orang lain nggak selevel sama saya, Anda tertipu. Hati-hatilah. Kita tetap harus perlakukan orang dengan cara baik. Jadi yang tadinya nggak tertarik, jadi tertarik. Kalau sampai dia tertarik seperti Anda, pahala Anda double. Tuh, itu anunya, insentifnya. Insentifnya gede kalau kita bisa menyadarkan orang, bisa ngaji. Kenapa orang tertarik? Gara-gara akhlaknya baik. Itu kita jangan pernah bosan untuk kan. Orang yang cuek sekalipun kita tanya, semakin cuek semakin kita tanya. Bapak kok perangat-perengut terus ya sama saya? Kalau Anda bisa merubah orang merengut jadi tertawa, waduh pahalanya besar. Apa yang Bapak sedihkan, Pak? Berbagilah dengan saya. Siapa tahu saya ikut sedih. Dasar ngocak tiga. Pasti dia begitu. Saya di kalangan guru-guru juga begitu suka. Sedih aja, ustadz sedih. Saya hibur, kenapa sih sedih? Gak ada undangan. Iya. Iya, gak ada undangan. Ini kan dunia perustadan gitu kan. Suatu saat itu ada takmir masjid. Saya dapat kue dari sana sini, sehingga plastik gede banget. Sementara saya harus ngajar lagi, kan ini harus dibawa nih, ditaruh di sana, takut kucing gitu. Dibawa masuk gimana di masjid ini? Datang. Apa tuh Pak? Sudah, ini dunia perustadzan, jangan ikut. Kata si ini masjid, ketawa dia. Wis ngerti lah, kita ngerti ya. Sudah, jangan ganggu gugat ini dunia perustadzan. Nah, itu saya suka menghibur ustadz-ustadz itu. Ya, karena kehidupan mereka nggak beda dengan kita lah. Beda-beda tipis lah. Pasti dia punya masalah. Kenapa? Yaitu ada yang naik tangga sudah sesek. Jadi pelajaran-pelajaran yang diampu sama dia mau diserahkan sama saya. Saya nolak. Wih, bisa-bisaan nolak. Iyalah, Bapak kan karena ngajar itu sakit. Kok sakitnya ditularin ke saya? Saya bilang. Nanti kalau diserahin ke saya jadi sakit lagi. Harusnya kebahagiaan yang Bapak bagi buat saya, bukan kesakitan. Ketawa dia. Man an Anas, selanjutnya hadis dari Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, nas unsur akhaka. Tolonglah saudaramu. Nah, ini menarik hadis ini. Unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman au mazluman. Baik status saudaramu itu menjadi orang zalim atau terzolimi. Aneh nih hadis ini. Ya, hadis ini rada aneh nih. Tolonglah saudaramu, meskipun saudaramu itu statusnya orang yang zalim atau dizolimi, menjadi korban kezaliman. Tentu saja sahabat heran dengan pernyataan Nabi. Maka itu ditanya, ya Rasulullah, hadza nansuru mazluman, fa kaifa nansuru zaliman? Kalau orang yang menjadi korban zalim kita tolong, wajar, ya kan? Tapi kalau sekarang orang zalim ditolong itu bagaimana? Kok direwangi gitu kan? Orang zalim direwangi. Kan begitu pengertian sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, ta'khudhu fawqa yadai. Sadarkan dia. Nah, tuh, jadi orang yang zalim menolongnya dengan cara disadarkan supaya tidak zalim. Artinya kita melihat carut marut, kita jangan diam. Kebanyakan kita begitu Pak, jengkel, ya, banyak kasusnya. Kita orang baik, melihat pengurus DKM-nya brengsek. Dalam hal ini begini, contohnya begini. Kita sudah terbina manhaj salafus sholih.
subuhnya nggak kunutan. Contohnya gitu tuh. Begitu pemilihan DKM, DKM-nya kunut. Jengkel. Teman-teman jengkel. Kasusnya begitu. Mereka pergi meninggalkan semua. Yang nggak ngaji, nggak pernah datang ke masjid, itu salah saya bilang itu. Masjid ini punya kita. Adapun selera mereka mau kunut tidak kunut, itu khilafiyah. Jangan karena khilafiyah kita meninggalkan masjid. Wong benci sama orang kok masjidnya ke bawah. Salah apa masjid itu? Gak usah kita tetap ngerewangi. Nanti kita anggap aja pengurus ini giliran gitu. Nanti giliran saya tak roba lagi. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. Jadi perasaan berubahnya begini. Loh, saya kalau mau ngajar kok sekarang diberitahu, jangan lupa Pak besok ngajar, tumbenan gitu kan. Biasanya kebablasan saya yang nanya. Saya tanya, DKM sudah ganti, oh pantesan, seleranya berbeda. Jadi begitulah dunia, tidak akan abadi. Tetap kita cinta masjid, siapapun pengurusnya. Jangan tinggalkan masjid, karena Anda tidak bisa hidup menjadi bertakwa tanpa masjid. Gak bisa. Masjid ini media kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena tempat di bumi ini, urutan keempat di dunia, urutan pertama Masjidil Haram, Nabawi, Maqdis. Yang keempat ini masjid di dunia semuanya. Tempat berdoa, tempat mendekatkan diri pada Allah. Waktunya sudah habis ya. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga menginspirasi kita agar kita menjadi penolong. Jangan membiarkan orang terlantar sepanjang kita mampu menolongnya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan kita tidak lupa senggangkan untuk terus berdoa untuk anak-anak kita. Semoga mereka disadarkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.